Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari howtobuild.com, recording on the go. Dan di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman bagaimana setelah beberapa bulan menggunakan laptop Chromebook ya. Dan ini adalah Chromebook yang termurah yang sebelumnya sudah saya bikin videonya. Dan oke, langsung saja bagaimana pengalaman saya setelah menggunakan laptop dengan harga yang sangat murah ya kan, ya tentunya dengan spesifikasi yang sangat terbatas. Seperti yang saya dapatkan di sini, saya hanya menggunakan HP Chromebook 11G8 kan. Ini sudah saya gunakan selama 4 bulan. Dan sekedar info ya, saya beli laptop ini, kemudian saya gunakan dalam waktu kurang dari sebulan, mungkin sekitar 3 minggu saya udah balik modal ya. Jadi saya pakai untuk bekerja dan mengerjakan, kalau nggak salah itu website ya. Saya sudah mengerjakan 2 buah website ya, orderan website, dan saya hanya menggunakan Chromebook ini. Saya tidak menggunakan PC Windows maupun Mac ya. Jadi saya menggunakan Chromebook ini dan sudah balik modal ya. Artinya untuk kegiatan produktif pun sudah cukup oke sebenarnya, asal kegiatannya tepat ya kan. Misalkan teman-teman kalau kegiatannya produktifnya misalkan 3D rendering, ya mungkin tidak tepat dengan device Chromebook ini ya kan, dengan segala keterbatasannya. Nah, di video kali ini saya ingin bahas tentang kekurangan-kekurangan dari Chromebook ini dibandingkan dengan laptop atau PC yang pada umumnya, yang kita mungkin sudah sering pakai, mungkin di lab sekolah atau mungkin di warnet atau mungkin di instrumen kerja kita ya kan. Tadi saya sudah bahas tentang Chromebook. Saya balik modal dalam waktu kurang dari 3 pekan ya untuk jasa website. Tentunya karena hubungannya dengan website ya, dan ngoding website itu kita nggak butuh spesifikasi yang tinggi ya, yang mumpuni, karena semuanya itu lebih banyak dibutuhkan kemampuan servernya malahan ketimbang laptop yang untuk ngoding. Dan juga sudah banyak aplikasi yang berbasis cloud dan juga semuanya dikerjakan di browser. Nah, kebetulan Chromebook ini basisnya, keunggulannya adalah yang ditonjolkan adalah browser Chrome-nya. Nah, dan kita langsung bahas kekurangannya aja ya kan. Chromebook murah ini kekurangannya apa aja sih? Apa yang menurut saya itu mengganggu gitu ya kan. Nah, yang jelas yang pertama adalah karena harganya murah, tentu banyak yang dipangkas ya kemampuannya ya. Ya diantaranya mungkin yang jelas yang mungkin teman-teman sudah pada tahu adalah storage-nya atau penyimpanan internal dari Chromebook ini ya. Ini cuman ada 32 GB ya, yang mana kita bisa pakai itu kurang lebih 10 gigaan sebenarnya. Dan itu kita harus secara berkala itu membersihkan browsing data itu ada meliputi history, terus kemudian cache dan cookies. Nah, itu yang ternyata bikin storage-nya Chromebook ini gampang penuh ya kan. Apalagi ketika saya ada banyak pekerjaan yang menggunakan browser ya kan, sampai belasan tab, itu kadang-kadang itu tiba-tiba storage-nya kayak hampir penuh sendiri gitu ya kan. Nah, jadi harus rajin-rajin ya. Misalkan kita banyak pekerjaan, pas kreditnya paling enggak kita 3 atau 4 hari sekali harus clear browsing data. Nah, itu kekurangannya. Kenapa kok saya bilang kekurangan? Karena browsing data itu kadang-kadang kita butuhkan ketika kita lagi males untuk mengingat URL atau mengingat
tab yang terakhir kita buka atau history browsing kita ya. Jadi kita harus mencatat atau mengingat apa yang kita browsing sebelumnya gitu. Nah, pengalaman saya ketika kredit itu, saya bahkan pernah 2 hari itu browsing data saya itu sampai 7 giga ya kan, sampai 7 giga, dan itu saya harus hapus segera untuk melebarkan lagi space atau ruang internal penyimpanan data internal dari Chromebook ini. Nah, kemudian kekurangan kedua adalah Chromebook ini karena harganya murah ya, tentu banyak fitur yang dipangkas. Ya, salah satunya adalah konektivitas, di mana koneksinya hanya terbatas beberapa konektor USB ya. Di sini saya ada 2 USB tipe A dan 2 USB tipe C, dan tidak ada port output HDMI ke proyektor ataupun ke monitor eksternal. Nah, kita perlu membeli perangkat tambahan semacam kayak converter dari Type C ke HDMI ya kan, atau ke VGA untuk bisa output ke TV. Nah, untuk output wireless seperti Miracast ini, Chromebook yang saya beli ini dia belum support ya kan, tidak support ya. Bahkan dari OS Google Chrome-nya sendiri, dari ini browser Google Chrome-nya sendiri juga tidak mendukung Miracast ya. Jadi kita tidak bisa mirroring secara wireless. Nah, terus kemudian kekurangan yang ketiga itu adalah Play Store. Nah, Play Store ini cukup mengganggu bagi saya keberadaannya, tapi ya nggak ganggu-ganggu banget. Ada keuntungan dan kelebihannya ya kan. Kita jadi bisa nginstal aplikasi yang ada di HP Android. Namun sayangnya tidak semua aplikasi yang ada di Android ini support di Chromebook. Jadi tidak tersedia. Misalkan tersedia pun dia tidak support sepenuhnya, masih banyak errornya. Dan yang paling jengkelin adalah banyak iklannya. Dan sering terjadi ketika iklan itu muncul, aplikasinya langsung error. Nah, itu. Terus kemudian kekurangan selanjutnya yang saya temukan pada Chromebook ini adalah di update Chrome terbaru itu eksternal webcamnya tidak lagi support. Padahal dulunya waktu awal beli itu support. Ya, ketika update terbaru dia nggak mau mendeteksi webcamnya. Padahal webcamnya masih bagus. Saya colokkan di PC pun juga terdeteksi. Jadi tidak ada kerusakan pada webcamnya. Tapi Chromebook ini di updatean terbaru malah tidak support webcamnya. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya adalah saya tidak terlalu suka dengan karakter dari output dari audio jacknya ya. Dan ini sudah ternyata yang mengalami tidak hanya saya. Jadi ketika nancepin headset atau headphone ke jack yang ada di Chromebooknya itu, nah itu ketika idle atau ketika silence itu seperti seolah-olah mati sendiri, dep gitu. Begitu nyala, dia langsung nyala lagi, dep, ada suara letupan atau semacam kayak ledakan di headphone saya, dan itu sangat mengganggu sekali. Nah, kadang-kadang saya mengakalinya itu menggunakan semacam kayak Bluetooth receiver baru ke headphone, atau mungkin menggunakan Tascam saya ini sebagai eksternal interface ya, audio interface eksternal dari Chromebook melalui USB kemudian Tascam baru headphone. Cuman itu bukan cara yang praktis menurut saya. Kalau kita lihat Chromebook sendiri kan konsepnya praktis, tapi itu bukan cara yang praktis. Nah, itu adalah beberapa kekurangan yang menurut saya sangat mengganggu sekali ya, dan mungkin patut juga diperhitungkan buat teman-teman yang mau membeli Chromebook itu. Kalau untuk dari segi portabilitas, terus kemudian nyamannya menggunakan, saya cenderung nyaman menggunakan ini karena saya terbiasa bekerja multi platform OS ya. Ya kadang-kadang pakai Windows, kadang-kadang pakai Mac, ya kadang-kadang pakai Linux. Bahkan saya 7 tahun menggunakan Linux. Laptop utama saya itu menggunakan Linux itu sejak sekolah, kuliah sampai kerja itu pakai Linux ya. Dan ketika saya menggunakan Chromebook ini
tidak butuh waktu yang lama untuk mempelajari kerumpuk ini. Kurang lebih itu tadi kekurangan dan mungkin beberapa hal yang saya temukan di kerumpuk ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.